Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas, kita akan menuju Jakarta Future Exchange bersama reporter Anggit Hermawati dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid. Ya, Anggit, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di JFX hingga sore ini? Iya, baik Poppy dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di JFX atau Jakarta Future Exchange pada sore hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, analis PT Mega Menara Emas Berjangka, Jini. Selamat sore Mbak Jini. Sore. Bisa dijelaskan transaksi apa yang menarik di Jakarta Future Exchange atau JFX hingga sore hari ini? Untuk transaksi yang menarik sore ini mulai dari loko, terus kemudian komoditi lainnya seperti kopi dengan olein, ini cukup menarik hari ini. Tapi terlihat cukup menarik lagi dari volume transaksi yang terlihat di pasar komoditi khususnya untuk gold ya. Karena dalam dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini untuk volume transaksi hari ini untuk pasar emas mengalami sedikit penurunan. Mungkin karena market sedang menunggu keputusan dari suku bunga BI siang tadi, terus kemudian sentimen dari ekonomi global yang cenderung mendorong volume transaksinya cenderung wait and see untuk saat ini. Selain itu, sentimen yang mempengaruhi pergerakan perdagangan di bursa komoditi hari ini apa saja, baik itu dari domestik dan juga global? Dari domestik sendiri untuk sentimen terbesar saat ini melihat dari pembukaan rupiah ya pagi ini untuk terjadi pelemahan sekitar 14.200 sampai dengan sore tadi. Ini sedikit mempengaruhi untuk pergerakan di pasar komoditas khususnya untuk yang regional. Kemudian dari sentimen global ini market juga cenderung menunggu dan wait and see dari pertemuan Jackson Hole. Jackson Hole ini pertemuan yang digelar ini untuk 3 hari ke depan. Ini market menunggu untuk puncak perdagangannya, untuk puncak pertemuan nanti di hari Jumat. Di pasar komoditas sendiri, emas masih dilihat yang paling menarik ya. Bagaimana perkembangan komoditi di dunia? Apa yang menjadi tren saat ini? Apakah sama emas? Untuk pasar emas ini adalah salah satu komoditi yang memang lebih dominan, banyak diminati oleh investor. Salah satunya adalah karena emas ini adalah aset safe haven ya. Jadi di tengah perlambatan ekonomi global, terus kemudian juga beberapa tren penurunan suku bunga dari banyak bank dunia, ini juga mendorong emas menjadi salah satu aset yang cenderung diburu oleh investor. Ini yang mendorong dari target range tahunan. Emas merupakan komoditi yang cukup ramai diperdagangkan. Selain emas, adakah komoditi lainnya yang juga ramai diperdagangkan hari ini? Kalau untuk komoditi lainnya, ini di JFX sendiri, ini untuk volume transaksi terbesar ini terlihat di pasar olein. Ini untuk beberapa hari terakhir memang olein menjadi salah satu produk dengan volume tertinggi, terus kemudian kopi dan emas. Lalu apakah tren emas pada pekan ini dilihat jauh berbeda dari pekan lalu? Kalau perbandingan dengan pekan lalu ini tren emas secara keseluruhan volume transaksi dan range pergerakannya cenderung lebar. Tapi memasuki minggu ini hampir sejak dari awal pekan sampai dengan hari ini range emas cenderung sempit. Ini menanti juga dari pertemuan Jackson Hole yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian juga market cenderung menunggu mengantisipasi dari kebijakan terbaru yang akan diambil oleh The Fed. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, risiko apa yang paling mempengaruhi investasi di pasar komoditi untuk saat ini? Untuk resiko yang perlu dihindari untuk investor adalah salah satunya untuk memahami dan mencerna bagaimana berita fundamental atau isu yang beredar di dunia, karena hal ini bisa sesuatu hal yang bisa mendukung untuk kenaikan harga, tapi bisa menjadi salah satu jebakan untuk investor gitu. Terus kemudian juga range market ini juga perlu diperhatikan karena semakin lebar range-nya maka semakin besar untuk tingkat resikonya. Adakah rekomendasi untuk para investor nih di perdagangan esok atau beberapa hari ke depan yang dilihat mungkin lebih baik komoditinya? Kalau untuk rekomendasi untuk besok, melihat dari kebijakan terbaru yang diambil oleh BI hari ini, penurunan suku bunga sebanyak 25 basis poin, ini kemungkinan besar juga akan cenderung mendorong untuk pelemahan mata uang rupiah sendiri. Untuk komoditi regional, ini ada kecenderungan untuk pola kemungkinan besar akan berulang lebih tinggi di hari esok. Tapi kalau untuk sentimen secara global, ini kita melihat dari pertemuan Jackson Hole sendiri, ini juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan ini akan menjadi salah satu faktor penggerak di pasar besok. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Ya, baik Poppy dan juga pemirsa, tadi demikian informasi yang dapat kita gali dari narasumber, semoga bermanfaat bagi para investor kita. Untuk sementara ini kami kembalikan ke studio, Poppy.
Baik, Anggit, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, demikian tadi laporan langsung dari Anggit Hermawati dan juru kamera Hafid Ar-Rasyid langsung dari Jakarta Future Exchange.